Assalamualaikum, selamat datang di kuliah Organisasi Komputer. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai topik lanjut pada pemrograman level mesin, yaitu di bagian memory layout. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, pada arsitektur 64 bit, layout memorinya kira-kira seperti ini ya. Kita akan melihat secara teoritis banyaknya alamat ya yang bisa disimpan di memori itu kan berarti kalau 64 bit 2464 ya. 2464 ini bilangan yang sangat besar ya. 2464 ini berarti kan eh, kalau 2 pangkat 10 itu kan kurang lebih mirip dengan 1000 ya. 2 pangkat 10 ini 1024. Berarti kalau mau jadi 64 ini berarti 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 10 dipangkatkan lagi 6. Jadi kalau 1000 ini 2 pangkat 10 ini 1000 berarti kira-kira 16 dikali 10 pangkat 18. Besar sekali ya. Hanya dalam implementasinya di implementasi itu dibatasi yang bisa dipakai hanya 2 pangkat 47. Ini dia. Ya, jadi 7 diikuti dengan 11F kalau dalam heksa. 7 itu 7 diikuti F itu ini ya. Ya berarti angka satunya 3 angka 1 diikuti dengan 11 kali 4 44. Jadi 47 angka 1. Ya, ini banyak sekali kalau dihitung kira-kira 128 terabyte ya. 128 terabyte pada saat video ini dibuat itu belum banyak ya RAM memori di RAM yang berukuran 128 tera ya mungkin komputer khusus ya. Tapi kalau komputer di laptop kita sepertinya belum sampai nih 128 tera ya. Masih jauh lah. Kita masih ordernya masih giga ya. Berapa giga RAM-nya memorinya. Belum sampai tera, belum sampai ratusan tera. Jadi ini di layout ini kita lihat di awal ini yang paling atas ya kita tahu yang paling atas ini sebelumnya kita lihat dia dialokasikan untuk stack. Nah, jadi runtime stack ya untuk pengalamatan itu di paling atas sini. Kemudian dia nanti akan growing bertambah ke arah bawah, ke arah top ya. Jadi kan topnya di bawah nih. Top, bottom. Ya. Mudah-mudahan tidak membuat bingung ya. Memang seperti itu ini uh, aturannya. Jadi dia bertumbuh ke arah top. Dan untuk runtime stack ini secara umum biasanya dibatasi 8 mega. Ini teman-teman bisa lihat kalau di Linux dengan command limit ya. Kalau di Ubuntu misalkan dengan ulimit minus A ya. Itu nanti keluar nanti bisa dilihat runtime stack biasanya 8192 kilobyte. Jadi 8 megabyte ya kira-kira. Gitu. Kemudian untuk instruksi yang executable ya, instruksi untuk mesin sama yang read only itu ditaruhnya di bawah sini nih. Ya, dinamakan text. Nah, jadi shared library, kemudian instruksi untuk mesin ya itu ditaruh di sini text. Kemudian untuk global variable, ya, static variable, konstan itu ditaruh di sini. Data namanya. Gitu. Jadi yang dialokasikan secara statik. Nah, sedangkan untuk alokasi memori ya itu di heap ini, heap ini sih. Nah, dia nanti akan growing ke arah bottom. Kalau di gambar ini ke atas ya. Ini gitu. Sebenarnya ada juga di sini heapnya. Nanti dia akan growing ke bawah. Gitu. Nah, di antara itu biasanya ada shared library. Ya. Nah, heap ini apa dialokasikan dengan malloc gitu ya. Ini fungsi-fungsi untuk alokasikan malloc, calloc. Ya.
Ini kurang lebih sama, cuma bedanya kalau misalkan calc itu dia inisiasi sebagai 0. Dan fungsi-fungsi yang lain gitu. Jadi kira-kira layout memori secara umum seperti ini. Ini ada contoh yang sederhana tentang alokasi memori ya, di mana kita lihat di sini ada bermacam-macam yang dilakukan. Di sini ada array ya, buat array. Jadi ini alokasi memori yang statik. Ukurannya 16 mega, ada yang besar 2 giga ya. Kemudian ada inisiasi integer variabel namanya global, nilainya 0. Kemudian ada fungsi yang tidak melakukan apa-apa ya, hanya return 0 aja ya, namanya fungsinya useless. Kemudian ada fungsi main. Ini di mana di dalam fungsi main itu ada, nah ini ada dynamic allocation ya, memori dengan malloc. Jadi dia minta alokasi memori secara dinamik. Dan ini yang akan masuk ke heap nanti. Ya. Ini akan masuk ke heap, nanti yang ini akan masuk ke static, berarti ke data ya. Terus yang fungsi-fungsi ini akan masuk ke, ini kan executable, jadi masuk ke text. Ya. Kita lihat selanjutnya. Nah ini setelah jadi bahasa mesin ya, jadi bahasa assembly, kita lihat nih alamat-alamat ya di memori. Jadi untuk lokal variable ditaruh di stack, kemudian stack itu bertumbuh ke bawah kalau di gambar ini, tapi ke arah top ya, bottom. Kemudian yang tadi dynamic allocation memorinya itu yang pakai malloc nih P1 sampai P4 itu ada yang ke heap yang di atas sini, ada yang ke heap yang di bawah sini. Kalau yang di atas ini akan growing ke arah bawah kalau digambar ke arah top. Sedangkan yang di bawah ini akan growing ke arah bottom, ke atas kalau digambar. Kemudian tadi ada big array, huge array yang ukurannya berapa mega dan 2 giga ini ya. Ini berapa mega tadi. Itu kan statik ya. Maka dia taruh di data sini. Terus kemudian ada fungsi-fungsi yang tadi ada fungsi useless yang tidak melakukan apa-apa, nyari nol. Kemudian ada fungsi main yang tadi itu fungsi masuk executable, masuk di teks. Gitu. Jadi nah kita lihat yang menarik ini alokasi dynamic memory yang di heap ini ya. Itu ternyata nggak dialokasikan di satu tempat gitu. Misalkan di bawah aja growing ke arah bottom gitu. Atau di atas aja growing ke arah top. Enggak ternyata. Dia ada yang di atas, ada yang di bawah gitu ya. Mungkin ada strategi tertentu. Saya terus terang kurang tahu alasannya kenapa dia nggak satu arah aja. Tapi uh, kalau kita lihat begini, mungkin nggak mereka nanti kalau ini terus bertumbuh ya, tumbuh tambah banyak ke bawah, ini juga bertumbuh tambah banyak ke atas, ketemu di tengah sini. Mungkin aja ya, mungkin aja bisa ketemu. Kalau kayak gitu nanti gimana ya? Mungkin malok nanti ya returnnya jadi 0 gitu pointer. Uh, gitu kalau udah habis jadi alokasinya. Nah, terus kemudian bagaimana kalau misalkan ini kan dalam C kita tahu tidak ada memory protection. Dynamic memory alokasinya di sini gitu ya. Di sini dengan di sini. Bagaimana kalau kita mengakses yang di sini yang abu-abu ini yang tidak dialokasikan? Apakah bisa? Ya bisa aja. Ya karena tidak ada memory protection. Tapi nanti hasilnya akan segmentation fault. Gitu. Tidak sesuai dengan prosedur. Jadi itu kira-kira gambaran umum secara garis besar ya tentang layout memori ini. Demikian penjelasan singkat mengenai memory layout. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.